Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Ulandari, NIM 2107100880 dengan MK Filsafat dan Sejarah Matematika. Dari kelas A3, jurusan Pendidikan Matematika, dengan dosen Bu Hayatun Nupus, SPD MPD. Saya akan menceritakan tentang biografi tokoh filsafat Ibnu Khaldun. Saya ingin menceritakan tentang biografi Ibnu Khaldun. Jadi, Ibnu Khaldun termasuk tokoh filsafat. Riwayat hidup Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ar-Rahman bin Khaldun. Dia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad 7 Hijriah. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari kakeknya yang kesembilan, Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga di Andalusia. Sebagai anggota pasukan Arab, penakluk wilayah bagian selatan Spanyol, Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan un sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya. Demikian, Khalid menjadi Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun mempunyai rumah tempat tinggal di kelahirannya di Jalan Turbahbay, Tunisia, dan sampai saat ini rumah tersebut masih utuh dan digunakan untuk sekolah Idarah Ulia. Keluarga Ibnu Khaldun berasal dari Hadramaut dan silsilahnya disampaikan kepada seorang sahabat Nabi bernama Wals Ibnu Hujr, salah seorang cucu Wals. Khalid Ibnu Utsman memasuki daerah Andalusia bersama orang-orang Arab penakluk di wilayah abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi. Anak cucu Khalid membentuk satu keluarga yang besar dengan nama Bani Khaldun. Dari Bani inilah nama Ibnu Khaldun berasal. Bani Khaldun ini pertama kali berkembang di kota Qarmunah di Andalusia. Di kota inilah mereka bertempat tinggal sebelum hijrah ke kota Isbilia. Di kota yang terakhir inilah bintang Bani Khaldun mulai bersinar. Anggota keluarga Bani Khaldun menduduki beberapa jabatan penting ketika dinasti Al-Muwahhidun mengalami kemunduran di Andalusia. Bani Haf, penguasa Isbilia, hijrah ke Tunisia, Afrika karena daerah kekuasaannya jatuh ke tangan penguasa Kristen. Bani Khaldun juga ikut hijrah ke sana. Secara umum, kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu pertama fase kelahiran, perkembangan, dan studi. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia 20 tahun, yaitu dari tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi hingga tahun 751 Hijriah atau 1350 Masehi. Fase ini dilalui di Tunis. Kedua, fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib dan Andalusia, yaitu dari tahun 751 Hijriah atau 1350 Masehi sampai tahun 776 Hijriah atau 1374 Masehi. Ketiga, fase kepengarangan. Ketika dia berpikir dan berkompetensi di benteng Ibnu Salamiyah milik Banu Arif, yaitu sejak tahun 776 Hijriah atau 1374 Masehi sampai 784 Hijriah
atau 1382 Masehi. Fase keempat yaitu mengajar dan bertugas sebagai hakim negeri di Mesir, yaitu dari tahun 784 Hijriah atau 1382 Masehi sampai wafatnya tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi. Keluarga Ibnu Khaldun merupakan keluarga ilmuwan dan terhormat yang telah berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan, suatu jabatan yang belum dijumpai dan mampu diraih orang pada masa itu. Sebelum menyeberang ke Afrika, keluarganya adalah para pemimpin politik di Moorish atau Spanyol selama beberapa abad. Dengan latar belakang keluarganya yang demikian, Ibnu Khaldun memperoleh dua orientasi yang kuat. Pertama, cinta belajar dan ilmu pengetahuan. Kedua, cinta jabatan dan pangkat. Kedua faktor tersebut sangat menentukan dalam perkembangan pemikirannya. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad. Ia berkecimpung dalam bidang politik, kemudian mengundurkan diri dari bidang politik serta menekuni ilmu pengetahuan dan kesufian. Ia ahli dalam bahasa sastra Arab. Ayah Ibnu Khaldun meninggal pada tahun 794 Hijriah atau 1384 Masehi. Ibnu Khaldun seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya. Salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Sebelum Ibnu Khaldun, sejarah hanya berkisar pada pencatatan sederhana dari kejadian-kejadian tanpa ada pembedaan antara yang fakta dan hasil rekaan. Ibnu Khaldun hidup pada saat di mana dunia Islam mengalami pergumulan dalam berbagai bidang, sebagai akibat adanya beberapa proses peralihan kekuasaan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah Islam, abad ke-14 Masehi merupakan masa kemunduran dan perpecahan. Pada masa kemunduran Islam ini, banyak terjadi kekacauan historis yang sangat serius, baik dalam tatanan politik maupun intelektual. Ibnu Khaldun menghabiskan lebih dari 2/3 umurnya di kawasan Afrika Barat Laut, yang sekarang ini berdiri negara-negara Tunisia, Aljazair, dan Maroko, serta Andalusia yang terletak di ujung selatan Spanyol. Ibnu Khaldun juga seorang sejarawan Muslim, peletak dasar ilmu sosial dunia. Ibnu Khaldun juga seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Kondisi sosial Ibnu Khaldun. Semasa tinggal di Tunisia sampai tahun 751 Hijriah, Ibnu Khaldun tekun belajar dan membaca serta menghadiri majelis gurunya yaitu Muhammad Ibrahim Al-Abili. Pada waktu itu, Ibnu Khaldun berusia 20 tahun. Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Muhammad Ibnu Tarafkin, pengusaha Tunisia, untuk memangku jabatan sekretaris Sultan Abu Ishaq Ibnu Abu Yahya Al-Hafsi. Ia menerima tawaran tersebut dan untuk pertama kali pada tahun 751 Hijriah memangku jabatan pemerintahan. Sejak itu, Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarga dan nenek moyangnya yang bekerja pada jabatan-jabatan tertinggi negara. Adapun yang mendorong Ibnu Khaldun menerima jabatan tersebut karena ia merasa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya di Tunisia, terutama setelah gurunya Muhammad Ibrahim Al-Abili meninggalkan Tunisia menuju Fez. Ia merasa sedih karena ditinggalkan guru-gurunya. Akibatnya Ibnu Khaldun tetap memangku jabatan sekretaris sampai ia hijrah ke kota Fez, Maroko pada tahun 755 Hijriah atau 1354 Masehi. Pada tahun 752 Hijriah, Sultan Al-Maghrib Al-Aqsa Abu Al-Hasan meninggal. Ia digantikan oleh anaknya Abu Inan.
Ibnu Khaldun dipanggil oleh Abu Inan ke kota Fes pada tahun 755 Hijriah dan diangkat sebagai seorang anggota majelis ilmu, lalu diangkat sebagai salah seorang sekretaris sultan. Setelah itu, pada tahun 754 Hijriah, Ibnu Khaldun ditangkap oleh Sultan Abu Inan dengan tuduhan melakukan sabotase terhadap sultan. Ia dipenjara selama 2 tahun setelah Abu Salim ibnu Abu al-Hasan menjadi Sultan Al-Maghrib Al-Aqsa pada bulan Sya'ban 760 Hijriah. Ibnu Khaldun diangkat menjadi sekretaris pribadi Sultan. Demikian Ibnu Khaldun berada di Al-Maghrib Al-Aqsa sebelum kunjungannya ke Andalus selama 8 tahun. 2 tahun ditahan di penjara Fes dari 758 sampai 760 Hijriah. Dan selama lebih kurang 6 tahun bekerja sebagai seorang pejabat di kota Fes dengan 3 sultan dan 2 orang putra mahkota masing-masing Sultan Abu Inan pada tahun 760 Hijriah. Sultan Mansur Sulaiman pada tahun 760 Hijriah, Sultan Abu Salim pada tahun 760 sampai 762 Hijriah, dan putra mahkota Umar ibnu Abdullah pada tahun 763 sampai 764 Hijriah. Setelah memperhatikan bahwa situasi politik di Afrika Utara tidak menguntungkan, Ibnu Khaldun berangkat menuju Andalus dan memilih kota Granada sebagai tempat tinggal. Karena antara Ibnu Khaldun dan Sultan Granada, Abu Abdullah, Raja ketiga Banu al-Ahmar, dan menterinya Lisa ad-Din al-Khatib telah terjalin persahabatan yang erat. Sejak keduanya mengungsi di istana Sultan Abu Salim di Fes. Ibnu Khaldun juga disebut sebagai bapak ilmu ekonomi karena intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului para pemikir barat modern, seperti Adam Smith dan David Ricardo. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya pada umur 18 tahun, antara 1332 sampai 1350 Masehi. Seperti halnya tradisi kaum muslim pada waktu itu, ayah Ibnu Khaldun adalah guru pertamanya yang telah mendidiknya secara tradisional, mengajarkan dasar-dasar agama Islam. Hal ini dapat dipahami karena Muhammad ibnu Muhammad, ayah Ibnu Khaldun, adalah seorang berpengetahuan agama yang tinggi. Namun sangat disayangkan, pendidikan Ibnu Khaldun yang diterima dari ayahnya ini tidak dapat berlangsung lama, karena ayahnya meninggal dunia pada tahun 1349 Masehi akibat terserang wabah The Black Death. Seperti yang telah dijelaskan di muka, kematian ayahnya ini selain merupakan suatu kesedihan bagi Ibnu Khaldun, tapi juga membawa kesan tersendiri. Semenjak kematian ayahnya, Ibnu Khaldun mulai belajar hidup mandiri dan bertanggung jawab. Dari sinilah Ibnu Khaldun mulai hidup sebagai manusia dewasa yang tidak menggantungkan diri kepada keluarganya. Ibnu Khaldun belajar dengan ayahnya dengan cara membaca dan menghafal Al-Quran. Dia fasih dalam qiraah sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Ia memperlihatkan perhatiannya yang seimbang dan merata antara mata pelajaran tafsir, hadis, fiqh, dan gramatika. Bahasa Arab yang diambilnya dari sejumlah guru yang terkenal di Tunisia. Guru-guru Ibnu Khaldun. Di samping dari ayahnya, Ibnu Khaldun juga mempelajari berbagai disiplin ilmu keagamaan dari para gurunya di Tunis. Diketahui bahwa Tunis pada waktu itu merupakan pusat para ulama dan sastrawan, tempat berkumpulnya ulama Andalusia yang lari menuju Tunis akibat berbagai peristiwa politik. Guru-gurunya yaitu Abu Abdillah Muhammad ibnu Sa'ad al-Ansari dan Abu al-Abbas Ahmad ibnu Muhammad al-Badharni dalam ilmu qiraat, Abu Abdillah ibnu al-Arabi al-Hasyayiri dan Abu al-Abbas Ahmad ibnu al-Qasar dalam ilmu gramatika Arab, dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Bah dan Abu Abdillah ibnu Jabir al-Wadiyashi dalam ilmu sastra, Abu Abdillah ibnu Abdillah al-Jayyani dan Abu Abdillah ibnu Abdul As-Salam dalam ilmu fiqh, Abu Muhammad ibnu al-Muhaimin
al-Hadrami dalam ilmu hadis, Abu al-Abbas Ahmad al-Zawawi dalam ilmu tafsir, dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim al-Abili dalam Ibnu Ulum Aqliyah, seperti filsafat, logika, dan metafisika. Di samping disiplin-disiplin ini, Ibnu Khaldun juga tertarik untuk mempelajari ilmu politik, sejarah, ekonomi, dan geografi. Menurut Tinbi, pendidikan yang diperoleh Ibnu Khaldun dari para gurunya ini sangatlah mendalam dan terkesan dalam dirinya. Murid-murid Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mempunyai sejumlah besar murid, baik pada waktu ia mengajar di Tunisia di Universitas Al-Qasbah maupun pada waktu mengajar di Kairo atau Al-Azhar dan di tempat lain. Di antara murid-muridnya yang terpenting dan ternama antara lain yaitu sejarawan ulung Taqiyuddin Ahmad ibnu Ali al-Maqrizi, pengarang buku Al-Suluk, 5 Arifah, 2 Al-Muluk. Nah, pada buku ini, Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa guru kami, Abu Zaid Ahmad Abdurrahman Ibnu Khaldun, datang dari negeri Maghrib dan mengajar di Al-Azhar serta mendapat sambutan baik dari masyarakat. Kedua, Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ahli hadis dan sejarawan terkenal, yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Dikabarkan bahwa ia sering mengadakan pertemuan dengan Ibnu Khaldun, mendengar pelajaran-pelajaran yang berharga dan tentang karya-karyanya, terutama tentang sejarah. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah dan Al-Ta'rif adalah bagian dari kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid. Muqaddimah merupakan pengantar Al-Ibar dan Al-Ta'rif merupakan bagian penutupnya. Nah, Ibnu Khaldun merupakan cendekiawan muslim yang hidup pada masa pertengahan Islam. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Oleh karena itulah, Ibnu Khaldun sering disebut bapak sosiologi dan antropologi. Nah, Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal pada usia 74 tahun di Mesir. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab al-Nashir, Kairo. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.